Selamat petang semuanya, kembali lagi bersama saya Joshua Yang di The Movers News. Pada petang hari ini, saya akan membawakan beberapa berita yang tentu saja informatif dan meningkatkan spiritual diri kita. Kita akan masuk ke berita yang pertama. Dikabarkan pertanggal 4 Desember 2020, sudah mulai tercium bau-bau perayaan Natal di GBT Kristus Raja Damai yang terletak di Surabaya. Untuk itu, sekarang kita sudah tergabung dengan reporter di lokasi kejadian. Marcelo Otniel, silahkan melaporkan di tempat kejadian. Oh ya, selamat petang Joshua Young dan pemirsa The Movers News. Kali ini saya mau melaporkan tentang kejadian di tempat GBT Kristus Raja Damai. Nah, seperti yang Anda lihat, adanya pohon Natal dan ornamennya, mengingatkan kepada kalian bahwa sekarang sudah bulan Desember. Nah, saya mengajak kalian untuk bersiap-siap mengikuti camp The Movers 2020 pada tanggal 24 Desember sampai dengan 26 Desember 2020. Jangan lupa ya. Demikian saya laporan yang bisa saya sampaikan. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Silakan, Joshua Young. Terima kasih atas laporannya reporter Marcelo Otniel. Sekarang kita akan memulai praise and worship kita pada hari ini. Mari kita semuanya bangkit berdiri dan muji Tuhan bersama-sama. Halo guys, kita kembali lagi yang hari ini kita udah nginjek bulan Desember, yang kita mau rayain Natal bareng-bareng, amin. Dan Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa, kita bisa sampai hari ini tuh semua karena Tuhan kita, amin. Amin. Mari kita tinggikan Tuhan kita, mari kita serukan nama Dia. Woo! Mari semuanya kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Mari kita angkat kedua tangan kita, hanya Kau yang layak ditinggikan.
kita semuanya katakan. Chains are broken, you have spoken, it is finished on the cross. Now I'm living in your freedom, Jesus, you have set me free. Oh, 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 oh. By the power of your spirit, every captive is released. For this purpose, I am living. Jesus, you have set me free. Nothing's gonna hold me back. Nothing's gonna keep me down. Jesus has set me free. I'm free indeed, and I will give you praise. With everything I am, I'll praise. Whatever may come my way, you have won the victory. You set me free. Oh, oh, I'm surrounded by your goodness. I am covered by your grace. My heart is grateful, forever thankful. Jesus, you have set me free. Nothing's gonna hold me back. No, nothing's gonna keep me down. Jesus has set me free. I'm free indeed. I will give you praise. With everything I am, I'll praise. Whatever may come my way, you have won the victory. I will give you praise. With everything I am, I'll praise. Whatever may come my way, you have won the victory. You set me free. Mari semuanya kita tepuk tangan di atas. Dia Tuhan yang sudah bebaskan kita dari semua dosa kita. Dan Tuhan yang berikan kita kemenangan kepada kita semua. Amin. Mari kita serukan. We are free. We are free. We are free. And we have the victory. We are free. We are free. And we have the victory. We are free. We are free. And we have the victory. We are free. We are free. And we have the victory. Oh, oh, I will give you praise. With everything I am, I'll praise. Whatever may come my way, you have won the victory. I will give you praise. With everything I am, I'll praise. Whatever may come my way, you have won the victory. I will give you praise. With everything I am, I'll praise. Whatever may come my way, you have won the victory. You set me free. Oh, kita tunggu yang bagi Tuhan ya. Teman-teman, kita sudah melewati dari Januari, bahkan sekarang sudah Desember, dan kita sudah melihat kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, kebesaran Tuhan, dan kita melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam setiap hidup kita, amin. Dan satu yang bisa kita ambil, kita itu harus mengandalkan Tuhan selalu. Bayangin kalau kita nggak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita,
nggak tahu kita sekarang seperti apa. Kita harus sadari bahwa semua ini karena kebaikan Tuhan, amin. Mari kita andalkan Tuhan selalu. Mari katakan, Tuhan kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau adalah tempat kami di mana kami mau berseru Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Engkau, Yesus. Mari semua katakan, ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari semua katakan pada Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau.
tempat kami berlindung Tuhan, hanya Engkau sandaran kami Tuhan. Dan Tuhan, kami mau belajar terus menerus Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu bersandar pada Engkau Tuhan. Anak-anak-Mu yang excellent Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang selalu semakin hari semakin berubah seperti dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, mari Tuhan ajar kami Tuhan. Setiap kami Tuhan dengan hati yang terbuka Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi setiap kami Tuhan agar kami tahu Tuhan apa yang Engkau mau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Kau adalah Tuhan kami yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua yang berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Begitulah praise and worship kita hari ini. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama yang akan disampaikan oleh Pastor Beatrice Karen Hapuk. Silakan Pastor Beatrice Karen Hapuk. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat bulan Desember. Hari ini kita bersama-sama memuji Tuhan di bulan yang baru dan juga ini adalah bulan terakhir di tahun 2020. Sebentar lagi kita akan menyambut tahun yang baru. Dan buat teman-teman semua yang sedang menjalani PAS hari-hari ini, saya mau katakan semangat menjalani PAS-nya, Tuhan memberkati, pasti teman-teman akan dapat nilai yang terbaik, hasil yang terbaik kalau teman-teman berjuang dengan keras. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah saya katakan sebagai penutup tahun 2020, saya anggap seperti itu. Karena kita ada di bulan Desember, di bulan terakhir di tahun 2020. Dan firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk melihat tahun 2020 ini dengan perspektif yang baik, perspektif yang positif. Karena ada banyak orang yang bilang bahwa tahun 2020 adalah tahun yang jelek banget, tahun yang menyusahkan, tahun yang the worst year ever dan lain sebagainya. Tapi di tahun ini saya melihat bahwa kita semua dapat berkat Tuhan luar biasa. Jadi bukan sesuatu yang buruk yang kita dapat tahun ini, tapi kita dapat banyak hal yang baik. Dan karena itu firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita untuk ini teman-teman. Jangan lupa bersyukur. Sekali lagi firman Tuhan hari ini berjudul jangan lupa bersyukur. Mari katakan lagi bersama dengan saya, 2, 3, jangan lupa bersyukur. Kenapa sih kok firman Tuhannya judulnya tuh jangan lupa gitu ya? Kenapa kok harus ada kata-kata jangan lupa? Karena teman-teman pada dasarnya manusia itu secara alamiah, secara natural manusia itu tidak suka bersyukur. There is nothing natural about gratitude. Manusia itu tidak dilahirkan dengan langsung memiliki perasaan syukur yang luar biasa. Teman-teman ingat pada saat kita lahir, kita bahkan belum bisa ngomong. Kita harus diajari untuk bisa ngomong. Kita harus diajari untuk bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam. Dan perlahan-lahan kita waktu kecil diajari untuk yang namanya berterima kasih, untuk memberikan apresiasi kepada orang lain. Dan itulah yang kita sebut dengan pengucapan syukur. Ada seorang profesor, psikolog, pengajar, dan penulis dari Amerika yang saya kagumi. Namanya adalah Brené Brown. Dia adalah seorang yang menulis buku bestseller berjudul The Gift of Imperfection gitu ya. Ini adalah sebuah buku yang mengubahkan kehidupan banyak orang. Dan di dalam buku ini si Brené Brown itu menuliskan satu bab khusus tentang yang namanya bersyukur atau gratitude. Dia berkata seperti ini, pada saat dia meneliti tentang yang namanya bersyukur, berterima kasih, mengucap syukur, dia berkata bahwa kata kunci yang keluar adalah practice atau latihan. Artinya begini teman-teman, yang namanya ucapan syukur itu benar-benar gak alamiah ada dalam diri manusia. Itu adalah sesuatu yang harus dilatih. Itu adalah sesuatu yang harus dibentuk hari demi hari. Dia berkata bahwa anak kecil kalau nggak diajari untuk berterima kasih, seumur hidupnya dia nggak akan pernah bisa berterima kasih. Dan meskipun dari kecil sudah diajari tentang berterima kasih, anak itu sendiri harus membuat keputusan setiap hari untuk dia belajar mengucapkan terima kasih kepada atas hal-hal yang sudah dia terima. Jadi dia bilang kata kuncinya adalah practice atau latihan. Karena ucapan syukur itu sangat tidak alamiah dimiliki manusia pada dasarnya. Pada dasarnya
kita sebagai manusia kita harus jujur. Kita ini lebih cenderung mengeluh. Kita lebih cenderung komplain. Kita lebih cenderung merasa tidak puas. Kita lebih cenderung melihat kepada hal-hal yang buruk. Padahal sebetulnya ada begitu banyak hal baik yang bisa kita lihat dan kita fokuskan. Dan terutama kita harus banyak berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang menjadi basic dari kekristenan. Kalau anak Tuhan gak ngerti mengucap syukur, maka dia belum tentu benar-benar anak Tuhan. Kalau anak Tuhan gak ngerti namanya mengucap syukur, berarti dia termasuk anak Tuhan yang bandel. Dan dia tidak akan dapatkan banyak berkat-berkat bonus-bonus tambahan dari Tuhan di dalam hidupnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bersyukur. Gak boleh lupa bersyukur, bilang kanan kiri, gak boleh lupa bersyukur gitu ya. Tulis di live chat, gak boleh lupa bersyukur. Hari ini kita akan belajar tentang bersyukur dari seorang pribadi di dalam Alkitab yang saya bilang dia ini the father of giving thanks gitu ya. Bapak mengucap syukur. Kira-kira siapakah dia? Dia adalah seseorang yang namanya Daud, ya kan? Daud ini adalah pribadi yang hobi, suka, seneng banget ngucap syukur sama Tuhan. Dan itulah sebabnya hari ini kita akan melihat dari tulisannya dia, dari mazmurnya dia, tentang apa sih yang bisa kita pelajari supaya kita ini enggak jadi anak Tuhan yang lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita buka bersama-sama dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima, dan mari teman-teman kita baca bersama-sama. 2, 3. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Amin. Teman-teman semua, ayat yang kita baca bersama-sama hari ini adalah Mazmur Daud. Dan Daud di sini mengajak semua orang-orang, dia mengajak terutama dirinya sendiri untuk memuji Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan meskipun ayat yang kita baca ini singkat, kita cuma baca 5 ayat aja, tapi ternyata ada 2 hal praktis yang dapat kita pelajari kalau kita mau mengucap syukur pada Tuhan. Saya mau tanya terlebih dahulu, siapa di antara teman-teman yang mau belajar lebih banyak mengucap syukur pada Tuhan? Boleh angkat tangannya? Tolong angkat tangan terlebih dahulu. Oke. Kalau teman-teman mau belajar mengucap syukur pada Tuhan, mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Ada 2 hal yang harus kita lakukan kalau kita ini mau jadi orang-orang yang selalu ingat bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama teman-teman semua yang kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini adalah yang pertama ini. Be vocal atau bersikap vokal. Yang namanya bersyukur itu nggak boleh diam. Sekali lagi, kalau kita mau mengucap syukur, kamu harus be vocal. Be vocal ini artinya apa sih? Kamu harus ngomong, kamu harus menunjukkan, kamu harus menceritakan, kamu harus menyampaikan ucapan syukurmu itu dalam sebuah tindakan, dalam sebuah perkataan, dalam suatu pujian. Kalau kita mempelajari Alkitab, kita akan tahu bahwa yang namanya gratitude is never silent. Ucapan syukur itu seharusnya enggak boleh dan enggak bisa diam. Orang yang memiliki ucapan syukur yang berlimpah dalam hatinya, orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih yang tinggi kepada Tuhan, dia enggak mungkin akan diam saja. Karena yang namanya ucapan syukur itu pasti akan mengalir keluar dari dalam hidupnya. Dari mana si Beatrice kok bisa berkata seperti itu? Coba kita perhatikan ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 berkata dari Daud, gitu ya. Ini tulisannya orang yang namanya Daud, orang yang suka mengucap syukur kepada Tuhan. Daud berkata begini, pujilah Tuhan, hai jiwaku,
Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Di sini teman-teman kita melihat yang namanya Daud ini seorang yang kita semua tahu dia ini orang yang suka mengucap syukur kepada Tuhan. Dia ini mengingatkan dirinya sendiri, ayo jiwaku, kamu harus memuji Tuhan. Kamu harus berkata-kata yang baik tentang Tuhan. Kamu harus menyampaikan ucapan syukurmu itu kepada Tuhan. Dalam yang namanya nyanyian syukur, kamu harus nyanyi buat Tuhan. Kamu harus perkatakan segala kebaikannya dan ceritakan kebaikannya kepada orang-orang lain. Rasa syukur dari Daud ini mengalir keluar dalam bentuk pujian, dalam bentuk perkataan yang memuliakan Tuhan. Dan tahukah teman-teman, inilah inti dari mengucap syukur. Bersyukur itu harus ditunjukkan, harus diperkatakan, harus dikeluarkan dari dalam hati kita. Ada orang-orang yang mereka berdalih berkata seperti ini, aku sudah mengucap syukur kok kepada Tuhan. Kamu sudah mengucap syukur enggak kepada Tuhan hari ini? Oh, aku sudah mengucap syukur kok kepada Tuhan. Oh ya, gimana caranya? Iya, aku mengucap syukur di dalam hati. Gitu kan, dia berkata seperti itu. Aku mengucap syukur, ya aku mengucap syukur, aku udah berterima kasih sama Tuhan kok gitu kan. Dan lain sebagainya. Tapi cara kerjanya itu nggak bisa cuman seperti itu teman-teman semua. Bersyukur itu nggak bisa cuman seret di dalam pikiran, oh aku bersyukur gitu ya. Tidak bisa. Yang namanya bersyukur itu harus diekspresikan. Orang yang bilang bahwa dia berterima kasih, tapi dia tidak pernah mengekspresikannya dan menyampaikannya pada pribadi yang dia terima kasihi, orang itu berbohong. Dia nggak pernah kok berterima kasih. Contoh sederhana nih, teman-teman kalau dapat hadiah dari seseorang, sesuatu yang kamu suka, sesuatu yang kamu sangat inginkan, misalnya kepengen iPhone 12 gitu ya, terus kamu dikasih sama orang iPhone 12. Apakah bisa kamu menyampaikan rasa terima kasihmu itu dengan diam saja? Saya yakin nggak bisa. Kalau kamu diam saja, orang itu akan berkata, oh orang ini nggak tahu terima kasih. Dia nggak ngomong apa-apa sama aku. Dia nggak menyampaikan apresiasi sama apa yang aku berikan. Tapi orang yang kalau dikasih apa yang dia inginkan, misalnya iPhone 12 itu tadi gitu ya, dia terima terus dia bilang, aduh makasih ya, thank you ya, wah aku senang banget. Terima kasih ya, kamu tahu apa yang aku inginkan. Terus habis itu dia menggunakan barang itu dengan baik, dia menggunakan barang itu dengan sukacita. Setiap kali sehari-hari itu dibawa dan disimpan baik-baik dan dipergunakan dengan semaksimal mungkin. Dari situ kelihatan bahwa orang ini benar-benar berterima kasih. Itulah yang namanya mengucap syukur teman-teman semuanya. Kita di sini adalah orang-orang yang diberkati sama Tuhan. Kita di sini adalah orang-orang yang banyak menerima kasih karunia dari Tuhan. Dan kalau kita tidak pernah mengungkapkan terima kasih kepada Tuhan, maka artinya kita sama saja sebagai orang-orang yang gak punya rasa terima kasih sama sekali. Ucapan syukur itu harus diekspresikan. Gratitude is never silent. Kalau teman-teman perhatikan, coba saya akan mengajak teman-teman untuk berpindah-pindah dari beberapa ayat dan kita akan melihat beberapa catatan Alkitab tentang yang namanya bersyukur. Di dalam Mazmur pasal 100 ayat yang keempat. Mazmur 100 ayat yang keempat berkata begini, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Wow, nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Di sini ada satu frasa yang menarik yang disebut dengan nyanyian syukur. Kalau orang bersyukur maka dia akan menyanyi. Teman-teman semua, bersyukur itu enggak di dalam hati loh. Diungkapkan dalam bentuk apa? Nyanyian.
Pertanyaannya nih teman-teman semua, selama masa pandemi ini, selama masa corona ini, kita pernah nggak, atau bukan jangan pernah, sering nggak kita ini bersyukur pada Tuhan dalam bentuk nyanyi-nyanyian? Aku ikut ibadah online, Oke, ibadah online itu ada dua jenis. Ada orang yang beribadah online, benar-benar sungguh-sungguh beribadah online. Atau yang kedua, orang yang beribadah online tapi sebetulnya yang dia lakukan adalah menonton ibadah online. Ada orang, ini ya ibadah online, ini kan teman-teman lagi ikut ibadah online nih. Tadi pada saat puji-pujian, saya mau tanya sama teman-teman semua, pada saat nyanyi-nyanyian disampaikan, pada saat kita ada pada bagian praise and worship, pertanyaan saya adalah, apakah teman-teman betul-betul mengeluarkan suara untuk memuji Tuhan? Atau teman-teman cuma nongkrong di depan tablet, di depan HP, terus saya itu dengan pandangan kosong, terus ngeliatin aja. Kalau kamu cuma nonton, ngeliatin aja, itu sama saja namanya nonton. Nonton ibadah online. Ya sama halnya kayak kamu nonton Netflix, nonton drama Korea, nonton serial-serial, nonton film dan lain sebagainya. Ya sama kayak gitu, nonton. Itu bukan mengucap syukur namanya. Tapi pada saat teman-teman ikut praise and worship dalam ibadah online dengan sungguh-sungguh, teman-teman mengeluarkan suara dengan keras. Di sini kan katanya nyanyian syukur gitu ya. Mengeluarkan suara dengan keras, teman-teman bertepuk tangan, bersorak-sorak, menyanyi memuji Tuhan. Bahkan teman-teman berdiri, teman-teman ikut bergerak dan lain sebagainya. Itu yang namanya mengucap syukur pada Tuhan. Apalagi kalau benar-benar keluar dari dalam hati, benar-benar tulus memuji Tuhan, benar-benar tulus memuliakan Tuhan. Itulah yang namanya gratitude atau ucapan syukur. Di dalam Alkitab teman-teman lihat dalam kitab Mazmur, setiap kali Daud ngomong tentang bersyukur kepada Tuhan, dia selalu menyertakan kata syukur itu dengan nyanyian, dengan tari-tarian, dengan memainkan musik, dengan memainkan gambus dan kecapi. Dan semua itu dilakukan untuk apa? Untuk menunjukkan ini loh, aku benar-benar bersyukur pada Tuhan. Kalau kamu tidak pernah melakukan hal itu, sama halnya dengan berarti kamu gak bersyukur sama sekali pada Tuhan. Berarti nilai ucapan syukur kita itu 0. Dan itu sesuatu yang sangat tidak baik teman-teman semua. Karena Tuhan telah begitu banyak memberkati kita. Di dalam Mazmur 107 ayat 1 sampai ayat yang kedua, Mazmur 107 ayat 1 sampai ayat yang kedua, tapi saya pakai terjemahan New Living Translation, dikatakan seperti ini. Give thanks to the Lord for He is good. His faithful love endures forever. Has the Lord redeemed you? Then speak out. Kata-katanya seperti itu. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, teman-teman semua. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan karena Dia baik. Kasih setianya kekal selamanya. Di dalam ayat yang kedua, apakah Tuhan sudah menebus kamu? Kalau iya, maka kamu harus ngomong. Kamu harus ceritakan, kamu harus sampaikan tentang apa yang Tuhan sudah lakukan itu. Kasih tahu ke orang lain bahwa Dia itu sudah menebus kamu dari segala musuh-musuhmu. Di sini dikatakan yang namanya bersyukur itu berarti apa? Ngomong, bersaksi, bercerita. Sudahkah kamu bersaksi sama orang lain? Atau sama orang-orang di sekelilingmu? Tentang kebaikan Tuhan yang kamu terima dalam hari-hari ini. Ucapan syukur itu gak pernah diam loh. Keluar dalam bentuk apa? Cerita, perkataan kita. Dalam bentuk apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Lanjut, Yohanes 11 ayat yang 41 dikatakan begini. Maka mereka mengangkat batu itu, ini cerita tentang pada saat Lazarus mati dan Tuhan Yesus datang. Pada saat Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bilang, oke, batunya diangkat gitu kan. Orang bilang, oh Lazarus sudah beberapa hari mati Tuhan, dia pasti udah bau gitu kan dan lain sebagainya. Tuhan bilang, enggak, angkat gitu ya. Dan waktu mereka mengangkat batu itu, Yesus dikatakan dalam ayat sini, Yesus menengadah ke atas dan dia berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Di sini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kalau kamu bersyukur, kamu harus berdoa. Bersyukur, berdoa. Hari-hari ini
Saya mau tanya sama teman-teman, siapa yang merasa dapat berkat dari Tuhan? Boleh angkat tangannya? Yang merasa dapat berkat dari Tuhan. Pertanyaannya nih, sudahkah teman-teman berdoa pada Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan thank you Tuhan untuk berkat-Mu. Thank you Tuhan. Di sini Tuhan Yesus berterima kasih karena Tuhan mendengarkan dia, Bapa mendengarkan dia. Tuhan Yesus bilang, Tuhan thank you sudah mendengarkan aku. Sudahkah teman-teman pernah bilangnya, aku mengucap syukur, oke kamu mengucap syukur. Pernah gak ngomong-ngomong sama Tuhan, bilang langsung sama Tuhan, Tuhan aku terima kasih karena Engkau sudah melakukan hal ini. Terima kasih karena Engkau mau dengerin aku. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mau menyertai aku. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mau melindungi aku. Sudahkah kita melakukan semuanya itu? There is nothing about gratitude that is invisible or silent. Orang yang bersyukur itu akan kelihatan dari luar bahwa dia itu benar-benar bersyukur. Itulah sebabnya kenapa kita bisa bilang bahwa Daud ini orang yang suka mengucap syukur pada Tuhan. Kenapa? Karena Daud selalu ekspresikan perasaan syukurnya itu. Kita kan kalau ingat Daud, siapa sih Daud? Daud itu orangnya kecil gitu kan. Daud itu seorang raja yang hebat. Daud itu pandai berperang. Dan yang paling kita ingat lainnya dari Daud adalah dia adalah orang yang suka memuji Tuhan. Betul nggak? Dia adalah orang yang suka menari buat Tuhan. Dia adalah orang yang nggak malu untuk melompat-lompat buat Tuhan. Dia adalah orang yang nggak malu untuk melakukan hal-hal yang terbaik pada Tuhan. Dia suka memuliakan Tuhan. Dia suka berdoa kepada Tuhan. Itu orang yang namanya Daud. Makanya karena Daud suka melakukan hal-hal itu, dia suka menunjukkan hal-hal itu, dia suka menyanyi dan melompat buat Tuhan, dia suka menari buat Tuhan. Makanya kita bisa bilang, oh orang yang namanya Daud itu adalah orang yang suka sering bersyukur kepada Tuhan. Karena dia tunjukkan. You can't be silent when you are grateful. Kamu gak bisa diam kalau kamu bersyukur pada Tuhan. Ayo tunjukkan dan keluarkan. Ngomong sama Tuhan. Tuhan aku berterima kasih kepadamu. Menyanyi muji dia. Dan jangan lupa ceritakan kepada orang lain apa yang sudah kamu terima dari Tuhan. Kalau kamu diam saja, maka kamu tidak sungguh-sungguh bersyukur pada Tuhan. Teman-teman semua, saya mau ngajak kita semua di akhir tahun ini, yuk kita lihat balik tahun 2020 ini. Tahun ini Tuhan sudah menyertai kita, meskipun orang-orang banyak yang susah, kita tetap dapat diberkati Tuhan luar biasa, tetap bisa sukacita, bener gak sih? Tetap bisa makan kenyang, bener gak sih? Ada di sini yang kalau makan gak kenyang, oh berarti kamu rakus aja gitu ya. Tapi kita semua tetap dicukupi sama Tuhan luar biasa. Kamu gak boleh diem aja. Kalau kamu sudah terima berkat dari Tuhan, jangan diem aja. Doa sing banyak. Wes doa belum hari ini? Sudah doa belum hari ini? Sudah doa apa? Doa makan. Nah ini anehnya, orang sebelum makan dia berdoa supaya makanannya diberkati, tapi sesudah makan, biasanya orang tidak berdoa. Sebelum ujian, orang berdoa, Tuhan tolong ujianku. Tapi sesudah ujian, lupa untuk mengucap syukur pada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberkati ujiannya. Tuhan tolong carikan aku kerjaan. Dikasih kerjaan sama Tuhan. Sesudah dapat kerjaan, lupa bilang terima kasih kepada Tuhan. Harus ngomong teman-teman, Tuhan terima kasih. Doa sama Tuhan banyak-banyak. Ucapkan terima kasih sama Tuhan banyak-banyak. Puji Tuhan, nyanyi yang banyak. Jangan cuma nyanyi lagu-lagu galau-galau. Jangan teman-teman semua. Penuhi mulutmu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan jangan lupa berkati orang lain dengan kesaksianmu itu. Kenapa sih? Karena Tuhan layak untuk mendapatkan ucapan syukur dari kita. Kalau mau dipikir-pikir dan kalau mau jujur, ucapan syukur kita ini masih kurang banget teman-teman. Betul gak sih? Kita ini masih kurang banyak banget mengucap syukur pada Tuhan. Dan kita harus latihan angkanya. Tuhan thank you. Tuhan terima kasih, nyanyi buat Tuhan dan saksi sama orang lain. Yang pertama tadi kita bicara tentang be vocal, bersyukur itu gak pernah diam gitu ya. Yang kedua teman-teman, apa yang harus kita lakukan kalau kita gak mau lupa untuk bersyukur gitu ya. Karena firman Tuhannya judulnya jangan lupa bersyukur. Kita baca ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya.
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Yang kedua teman-teman semua, kalau kita mau bersyukur pada Tuhan, be aware. Kamu harus buka matamu, kamu harus lihat, dan kamu harus perhatikan semua kebaikan Tuhan. Jangan ada yang dilewatkan. Saya ingat pada saat saya jadi guru KRD Kids, saya pernah satu hari mengajarkan kepada anak-anak tentang mengucap syukur gitu ya. Waktu itu saya tanya sama anak-anak semua, oke adik-adik semua, adik-adik semua kan udah dapatkan banyak kebaikan dari Tuhan ya gitu ya. Coba teman adik-adik semua cerita, apa sih kebaikan Tuhan yang sudah kamu terima gitu kan. Dan mereka semua jawab, teman-teman semua, meskipun agak didorong-dorong tapi akhirnya mereka jawab gitu kan. Mereka bilang, iya kak, aku itu dapat nilai yang bagus gitu kan. Mereka bilang, iya kak, aku naik kelas gitu. Iya kak, aku itu dapat tas baru. Iya kak, aku dapat hadiah dari papa dan mama dan lain sebagainya. Jadi mereka cerita tentang kebaikan Tuhan yang mereka terima gitu kan. Tapi setelah saya perhatikan, ternyata jawaban semua anak-anak kecil ini itu jawaban yang sifatnya materi. Jawaban-jawaban yang sifatnya itu kelihatan mata semua. Nilai bagus, tas baru, mainan baru, hadiah dari orang tua, dan lain sebagainya. Semuanya itu sifatnya materi. Nah, saya tidak menyalahkan orang yang bersyukur pada Tuhan karena hal-hal materi. Tentunya kita juga harus bersyukur pada Tuhan untuk hal-hal yang sifatnya materi. Tuhan thank you aku dapat HP baru, Tuhan thank you aku dapat gaji, Tuhan thank you aku dapat barang baru, Tuhan thank you aku dapat yang suka planner mungkin mau tahun 2021, thank you aku dapat planner, Tuhan thank you aku dapat ini, dapat itu. Oke, itu sesuatu hal yang baik juga, harus juga gitu kan. Tapi itu basic teman-teman semua. Ada hal-hal yang lain juga yang mesti kita syukuri. Ingat ini teman-teman semua, kebaikan dari Tuhan itu tidak selalu sifatnya itu materi. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang lain. Semakin kita dewasa di dalam Tuhan, kita harusnya tahu bahwa ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang bukan sifatnya materi. Tapi kita butuhkan hal-hal itu dan atasnya kita juga harus mengucap syukur. Makanya kita harus buka mata, kita lihat bukan barang tok loh yang kita bisa syukuri, ada begitu banyak hal lain yang bisa kita syukuri. Dan itu pun kita harus mengucap syukur pada Tuhan. Contohnya apa sih? Di dalam ayat ini teman-teman semua, kebaikan Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 3-5 ini nggak bicara tentang hal-hal materi. Saya ingin tunjukkan, di dalam ayat 3 dikatakan dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nih contoh kebaikan Tuhan yang gak material, pengampunan. Siapa di sini yang merasa diampuni sama Tuhan? Kita semua diampuni sama Tuhan. Pernah gak sih kamu bertengkar sama orang, terus beberapa hari gak baikan? Mungkin sama saudaramu, sama temanmu, sama pacar mungkin gitu kan. Sama orang tua mungkin. Kalau lagi bertengkar tuh rasanya gimana sih? Enak gak? Gak enak gitu kan, pasti ada rasa, aduh ganjel gitu loh. Kepengen cepet-cepet saling memaafkan, kepengen cepet-cepet selesai. Tahukah teman-teman semua bahwa kita ini adalah orang-orang yang selalu banyak salah sama Tuhan. Tapi Tuhan tuh selalu ngampuni loh. Bukankah itu sesuatu yang juga atasnya kita harus ucapkan syukur? Tuhan, kalau teman-teman doa, Tuhan ampuni aku melakukan kesalahan di hadapan-Mu. Thank you Tuhan, Tuhan mau ampuni aku. Itu enggak kelihatan mata loh, bukan barang itu. Tapi perlu enggak atasnya kita ucapkan syukur? Perlu. Tuhan menyampuni kita, pengampunan. We all need one, kita perlu diampuni. Contoh yang lain dalam ayat 3b. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Di sini kita bicara tentang kebaikan Tuhan yang sifatnya non-material, yaitu pemulihan. Kalau sakit Tuhan sembuhkan, dan sakit ini bukan cuma sifatnya fisik, tapi juga sifatnya psikis.
stres, dan terus habis itu Tuhan berikan kelegaan kepada kita. Benar gak sih? Yang lagi orang-orang sekarang lagi suka bilang aku depresi gitu kan, padahal belum tentu itu namanya depresi. Pokoknya stres aja gitu loh. Tapi diberikan kelegaan, bisa tetap sukacita, bisa tetap tersenyum, bisa rasanya tiba-tiba pada saat berdoa kepada Tuhan, Tuhan angkat setiap beban kita. Itu pemulihan, dan itu juga kita harus naikkan syukur pada Tuhan. Kita juga dalam ayat yang keempat dikatakan dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Itu kita bicara tentang apa? Keselamatan. Hey, kalau hari ini kita bisa yakin kita masuk surga, itu berkat dari Tuhan. Dan itu berkat yang nilainya lebih gede daripada berkat-berkat kayak iPhone, kayak barang-barang apa. Tuhan sudah kasih kita keselamatan, banyak ucapan syukur pada Tuhan atas hal itu. Ayat 4b bilang dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ini bicara tentang apa sih? Kita dapat penghargaan dari Tuhan. Dimahkotai, dikasih penghargaan sama Tuhan. Dikasih kasih sayangnya Tuhan. Hari ini kita bisa berkata bahwa aku adalah orang yang dicintai. Aku adalah orang yang disayang. Aku adalah orang yang precious dan berharga di mata Tuhan. Kita bisa berkata dengan yakin bahwa kita punya nilai yang tinggi. Dan itu semua adalah berkat dari Tuhan juga. Udah ucapkan syukur pada Tuhan akan hal itu enggak? Ayat yang kelima berkata, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Di dalam Tuhan ada yang namanya contentment atau kepuasan. Si teman-teman semua, ternyata hal-hal itu juga kita terima, benar enggak sih? Harusnya nih sebagai orang-orang kalau semakin lama kamu ikut Tuhan, kamu akan semakin peka melihat segala hal yang luar biasa dalam hidupmu itu sebagai kebaikan dari Tuhan. Gak susah buat orang yang dewasa imannya untuk bilang terima kasih sama Tuhan. Karena dia tahu semua hal, baik yang kelihatan mata maupun yang sifatnya di dalam. Baik yang kelihatan mata atau hari di depan nanti akan diterima, dia bisa bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kalau anak-anak kecil mungkin kalau disuruh, ayo terima kasih sama Tuhan, dia kebingungan. Mau terima kasih apa ya? Oh iya terima kasih Tuhan, hari ini dapat ini, hari ini bisa makan ini, hari ini bisa. Itu anak kecil, bener gak sih? Tapi semakin gede, kita sekarang udah harusnya semakin pandai, semakin ngerti bahwa ternyata setiap area dalam kehidupan kita, itu adalah berkat dari Tuhan yang atasnya harus kita naikkan syukur. Tuhan itu sudah memberikan semua yang terbaik buat kita teman-teman. Jadi ayo kita anak-anak Tuhan buka mata lebar-lebar. Lihat apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan jangan lupa banyak-banyak bersyukur pada Tuhan. Saya mau ngajak teman-teman semua untuk banyak berterima kasih sama Tuhan. Tahun ini sudah hampir kita lalui. Dan kita akan masuk tahun yang baru. Di akhir tahun ini bilang makasih sama Tuhan untuk yang sudah lalu. Dan jangan lupa bilang makasih juga untuk berkat Tuhan yang akan kita terima di tahun yang baru. Biarlah firman Tuhan ini memberkati teman-teman semuanya. Mari kita naikkan syukur pada Tuhan. Saya mengajak teman-teman berdiri dimanapun teman-teman berada. Kita berdoa pada Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dengan berbagai hal yang luar biasa. Baik yang sifatnya materi maupun non-material, kami tahu Tuhan sudah mencukupkan apapun yang kami perlukan. Dan kami mau taruh pengharapan dan iman kami di dalam Engkau. Kami percaya di tahun 2021 pun Tuhan pasti akan menyertai, melindungi, melingkupi kami dengan kasih setia-Mu. Tuhan hari ini bersama-sama kami naikkan doa kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang PAS hari-hari ini, biarlah Engkau memberkati mereka semuanya. Juga untuk setiap anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Desember ini Tuhan. Kau berkati Jason, Kau berkati Besalil, Kau berkati Natalie, Kau berkati Joshua, dan Kau berkati Daniel Tuhan. Kau berkati dengan berkat-berkat-Mu yang limpah. Dan hari ini sebelum kami tutup ibadah kami mau mengangkat tangan kami ke hadapan-Mu. Kami percaya kami akan terima berkat-berkat dari-Mu. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Terimalah semua berkat ini. Jangan lupa untuk naikkan syukur setinggi-tingginya kepada Tuhan untuk semua berkat yang kau terima. Dan bawalah semua berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Haleluya. Yang percaya kami katakan bersama, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Firman yang sangat memberkati dan tentu saja menginspirasi. Berita terakhir yang akan saya sampaikan adalah tentang family time. Diimbau untuk semua anggota The Movers agar bergabung dengan family time yang ada. Ada One Family, bisa kontak ke C. Shannon dan C. Maria. Ada GT Family, bisa kontak ke C. Novi dan C. Lydia. Ada Manrapu Family, bisa kontak ke Keisha dan Karen. Seperti yang sudah rekan saya sampaikan di lokasi kejadian tadi, jangan lupa tanggal 24 sampai 26 Desember 2020 kita akan mengadakan The Movers Camp di Gria Kanta. Jangan lupa juga untuk mendukung The Movers Camp 2020 dengan membeli makanan-makanan yang dijual oleh panitia. Demikian berita pada malam hari ini. Saya Joshua Yang untuk The Movers News. Terima kasih dan Tuhan memberkati.